umat Tuhan di tempat ini? Kurang bersemangat saya lihat dari tempat ini. Sekarang umat kerajaan Tuhan di tempat ini. Seberapa banyak kita yang antusias masuk dalam hadirat Tuhan? Saya percaya kita semua antusias untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu coba beri salam kanan kiri, katakan siap masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk kita siap-siap masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti kerinduan kita, kita antusias masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar karya Tuhan bagi kita. Ketika malaikat berdosa, Tuhan campakkan, Tuhan buang. Ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, Tuhan datang mencari kita. Karena apa? Malaikat tidak layak untuk menyembah Tuhan, tetapi kitalah umat yang layak menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah bahwa kita adalah umat yang ditebus Tuhan. Ketika kita menyembah dari tempat ini, maka malaikat dikatakan Tuhan, stop, berhenti. Ada penyembahan yang naik dari bumi kepada surga. Saya percaya kita yang rindu hadirat Tuhan, kita naikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Bersatukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau baik bagi kami. Engkau senantiasa memelihara kami sampai hari ini Tuhan. Kalau ada kami hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat menggantikannya selain kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Bapak, semua ini bukan kekuatan kami, tetapi itu karena anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami datang ke tempat ini, kami datang dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar. Kami mau rindu di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Bapak, turunlah Engkau bersama dengan kami, memenuhi kami di tempat ini. Lawan setiap kami di tempat ini. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan dari antara kami untuk menerima lawatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu bekerjalah Roh Kudus, lawan setiap kami, ambil alih ibadah ini. Kami hadirkan Engkau bersama dengan kami di tempat ini. Setiap penyembahan yang naik dari tempat ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya wajah-Mu memandang setiap umat-Mu yang hadir hari ini. Kami tapiskan ibadah kami ini di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Bertahtalah ya Tuhan di atas puji-pujian kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap di dalam hadirat Tuhan.
Kami percaya tidak ada di antara kami yang Engkau lewatkan Tuhan. Kami percaya kami dipenuhi dalam hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorak di tempat ini Bapa. Bahkan setiap jiwa kami, bahkan setiap roh kami, biarlah kiranya pujian yang ada di tempat ini semua untuk Tuhan, dan kami memberikan yang terbaik yang siap memuji bersama Allah. Amin. Kita seluruh kali ini Anda adalah orang umat pilihan Tuhan.
evaluasi saat ini. Mungkin saya sudah lelah. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kini saatnya mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satukan hati kita. Bapak yang baik, Bapak yang berkata di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan. Kami boleh ada di altar-Mu, kami boleh ada di rumah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau baik ya Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh bersorak-sorak di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya kami dilimpahi dengan sukacita. Terlebih Engkau telah memberkati kami dalam sepanjang minggu ini Tuhan. Memberkati setiap usaha pekerjaan kami, memberkati setiap keluarga kami. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang membentengi kami. Kini saatnya kami mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang memberi Tuhan. Kami yakin percaya bahwa ketika umat Tuhan menabur di bait Tuhan, hidup kami bukan berkurang, tapi hidup kami penuh berkelimpahan. Kami imani apa yang kami tabur. Oleh sebab itu Tuhan, sembahan yang kami serahkan kepada-Mu Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
semua karena kasih anugerah. Jalanmu tidak terselang, pertolonganmu Tuhan tidak terhitung bagi setiap umatmu di tempat ini. Kami ada di tempat ini, Bapa, karena kami mau menyenangkan hatimu, karena kami mau Kau berdaulat di dalam kehidupan kami, karena kami mau Engkau yang memegang kendali kehidupan kami, karena kami tahu Bapa, segala yang indah, segala yang manis, segala yang disebut kebaikan, segala yang disebut adil, semua itu kami belajar untuk memikirkannya Bapa dalam hidup ini. Sebab kami tahu rancangan-Mu, rancangan yang membawa kebaikan, keselamatan, bahkan berkat yang penuh dengan kelimpahan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memegang kendali. Lawan setiap umat-Mu yang haus lapar, dikenyangkan dan dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan yang hadir saat ini di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Urapi anak-Mu ini yang terbatas, yang bernilai nol di hadapan-Mu Bapa. Tapi ketika aku bergaul erat dengan Engkau, nilaiku menjadi semua karena Engkau yang kupercaya, karena Engkau yang kusembah, yang mampu mengubah segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan umat-Mu di tempat ini. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama kita katakan Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau mau berdiri, ada yang bersedia berdiri untuk memuliakan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang rela disalibkan untuk kita, saudara. Tepuk tangan dulu yang lebih mulia untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudari, kita ada saat ini bukan karena keadaan, kekayaan, harta, keuangan, tapi kita saat ini ada karena semua karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Apapun fasilitas itu tidak menjamin engkau ada di tempat ini, tapi karena kasih anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk hadir memuliakan Tuhan saat ini. Haleluya. Itu dia. Musik-musik mana ini? Sini dulu. Jangan ada yang tersembunyi ya. Kalau pengen diberkati oleh Tuhan, mari kumpul bersama orang-orang yang bersekutu untuk memuliakan Tuhan. Mari datang bagian pemusik. Silakan. Haleluya. Jangan ada di sana sini. Hidup ini dengan tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Perlu mendengar suara Tuhan. Mari saya, mari masuk. Ketika Tuhan hadir di tempat ini, jangan terlewat dirimu dilawat oleh Tuhan. Kenapa dibuat Tuhan hari ke-7 untuk bersekutu dengan Tuhan? Bukan karena Tuhan lelah, bukan karena Tuhan capek, saudara. Tapi apa? Kenapa kita disuruh untuk berkumpul? Supaya apa, saudara? Supaya kita diberkati. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena hari ke-7 Tuhan berkata, bersekutu di dalam bait Allah. Supaya apa, saudaraku? Supaya berkat dari surga diberkati
yang tetap setia kepada Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Tunjuk tangan dulu, mau diberkati Tuhan? Hari ini juga terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sama tetanggamu bisa sanksi, kalau sama sahabatmu bisa sanksi, tapi dengar saudaraku, perkataan Tuhan, yes, amin, dan memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupanmu. Jangan main-main. Jangan hanya Kristen yang stuck duduk manis, tapi tidak memberi kesaksian bagi orang lain. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita dipimpin. Ini lama-lama yang gak tahu bahasa Inggris ini. Ya, branching out. Branching katanya. Haleluya. Iman yang tumbuh. Katakan iman. Iman yang tumbuh. Iman yang tumbuh bisa mengeluarkan jalan. Tuhan berkata, milikilah iman sebesar biji Sawi. Siapa yang sudah memiliki iman sebesar biji sesawi di tempat ini? Ada ya. Khusus untuk GBI Rock ada ya? Amen. Ada ya? Amen. Berkata kepada gunung, pindah, maka gunung akan pindah. Mulai hari ini belajar saudaraku. Berkata kepada pergumulanmu, hai pergumulan kemiskinan, nyangka, maka berkat Tuhan akan datang. Berani nggak memperkatakan iman itu? Jadilah memiliki iman sebiji sesawi saudara. Ibarat kita, biji sesawi itu harus rela. Katakan rela. Bagaimana dia mengeluarkan cabang? Dia harus bergaul erat dengan pohon itu. Pohon itu adalah siapa? Ada siapa? Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita tidak bergaul erat dengan Tuhan Yesus, takkan mungkin kita dapat bercabang dan menghasilkan buah yang manis. Kita harus rela berkorban. Katakan berkorban. Kalau kita ini adalah biji sesawi, supaya kita dapat berkumpul, bertumbuh dan bercabang, dia harus ditanam. Katakan ditanam. Siapa yang mau ditanam? Ditanam. Haleluya. Ditanam, saudaraku. Kalau hanya dipegang-pegangnya biji itu, dipegang. Kalau dipegang-pegangnya firman Tuhan itu, tapi ketika kita mau biji itu ditanam, berkorban ditanam, dia akan bertumbuh dan mengeluarkan cabang. Haleluya. Itu angkat tangan mau berkorban ya, bercabang ya. Hari ini juga ditanam ya. Oh Jesus. Kenapa Tuhan mau kita berkorban? Saudariku, kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah pelaku pertama. Katakan pelaku pertama. Jangan sombong kita kalau kita bisa, oh aku sudah berbuat baik. Selama
Ya, jangan cuma Tuhan berkati aku, tapi dalam pekerjaan, di dalam persahabatan, di dalam tetangga, dia juga harus bisa akar dambul harus menjadi berkat. Katakan going kiri kananmu, katakan itu harus mau jadi berkat, harus mau jadi saluran berkat. Udah tahu nggak ada balasmu satu kali, apalagi buat akarnya diminta nggak mau kau. Jangan minta berkat dari Tuhan. Ya, suatu mingguan Tuhan sudah balasmu masa kali ini. Haleluya. Baik. Markus 4 ayat 30 sampai 32. Haleluya saudara. Biji yang mau berkorban seperti dikatakan bisa menjadi tempat sarana. Ya. Jadi seperti kita harus bisa tempat kalau ada orang yang membutuhkan. Gak selalu uang saudaraku, gak selalu uang yang harus kita bantu. Hanya cuma mendengar, hanya cuma mendengar saja pun itu udah termasuk pelayanan. Ya. Holang manunggu, ibu siapa itu? Ibu Sipang Dewek siapa? Holang manunggu dari jalan itu juga termasuk pelayanan. Holang menyapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ibu sungguh cantik sekali. Nanti badan nasional tertular. Itu juga sudah termasuk pelayanan. Mari hidup berkorban saudara. Seperti biji sesama. Kita tidak akan pernah bertumbuh dan mengeluarkan cabang kalau tidak berkorban. Haleluya, Markus. Haleluya. Ya, lebih semangat lagi katakan 1, 2 ya. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan maka hendak kita membandingkan? Ya, terus. Hal kerajaan itu seumpama biji sesuatu yang dikabulkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis yang ada di bumi. Ya, satu lagi. 1, 2 ya, lebih semangat. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang. Katakan amin. Amin. Saudaraku, menjadi biji yang siap berkorban, kita harus banyak melepaskan kedagingan. Katakan kedagingan. Ayo beribadah. Udah puas sebenarnya. Ayo beribadah. Besok kan. Termasuk saya. Tuhan, hujan Tuhan. Tiduranku. Diam. Enak, kata Tuhan. Saudaraku, ketika kita berhasil melepaskan kedagingan, waktu, ketenangan, jam, ya, mari singkirkan kedagingan, supaya apa? Kata Tuhan, segala sesuatu yang kau perbuat ada upahmu di surga. Jadi ketika hari Minggu saudaraku, ajak apa lagi? Ajak petang kami, ajak saudara-saudari ini, beritakan kebaikan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kita tidak berarti apa. Mesti ada kerinduan di dalam hidup kita untuk menghasilkan buah yang manis bagi semua orang. Yang pertama siapa? Keluarga kita.
ditolaknya kita asyik dulu na juga pandang berjuang mah pehono. Tapi saudaraku, kalau kita mau bergerak dengan Tuhan, kita harus bayar harga. Katakan bayar harga. Harga. Kujo kiri kanan beda, bayar harga lo itu. Nama ikut Tuhan Yesus, bayar harga lo. Gak ada yang gratis. Ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang pertama menjadi pelaku pertama. Haleluya. Biji, yaitu kehidupan kita, kedagingan kita, harus bersedia ditanam, dibusukkan. Akal wanita ya. Kalau masih mau bergosip, ya wanita, agak garis pun untuk hina-hina pun. Kalau masih mau bergosip, ingat firman Tuhan. Tabur daging ini, tabur bibir untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Tak usah kau lihat orang lain, lihat dirimu, koreksi dirimu hasilnya. Wanita-wanita, aku sanksi bapak-bapak bunda ikut jemilu. Ini ada seorang tidak tanya si ayo. Mari bertobat. Katakan mari bertobat. Kalau kita berkumpul dengan orang lain, mari ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Supaya apa? Supaya ketika kita menghasilkan buah yang manis, saudaraku, orang lain memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Karena apa? Asik kubereng penampilan di bawah Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus dalam hidupnya. Pengasih, ada kalau mengamuk mandang dulu. Saudaraku, ketika bergaul erat dengan Tuhan, kita diubahkan. Katakan diubahkan. Haleluya. Katanya, why? Katanya, wayo. Mengapa? Mengapa kita harus rela berkorban? Ya, karena Kristus Yesus menjadi pelaku yang pertama untuk kita, saudara. Karena apa? Mari kita sadar, tanpa Tuhan Yesus, tanpa bergaul erat dengan Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Sekalipun kita belum melihat kemenangan, sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita, kita harus berani mendeklarasikan iman kita. Kita bawa pujian, glory, glory. Mari bangkit dulu, langsung ada utak duduk. Apa
terlalu cepat Tuhan menjawab doa. Bukan terlalu terlambat saudara-saudariku, tapi tepat pada waktunya Tuhan memberikan kelegaan bagimu. Lebih daripada yang kau minta dan pikirkan, Yesus ada dalam setiap kehidupanmu. Tetap cari Tuhan, tetap bergaul erat dengan Tuhan. Haleluya. Mari Filipi 1 ayat 28. Bagaimana kita bertumbuh dalam Injil dan berdampak bagi orang sekitar saudaraku. Filipi, coba dulu kaum pria dulu dengan semangat, ya. 1, 2 ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28, seluruh wanita, perempuan wanita, ya. 1, 2 ya. Dan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Katakan amin. Amin. Ayat 27 untuk pria tadi. Dengar bapak-bapak. Hanya hendaklah hidup berpepadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman dan timbul dari berita Injil. Saudaraku, jadilah suami bagi yang memiliki suami, menjadi imam. Unang ihapal kamu, kasihilah sesamamu, gak dikasih istrinya. Jangan. Ada efek kamu udah sama dia. Dalam nama Yesus. Itu. Ya. Dalam satu roh. Roh siapa? Roh Tuhan. Ya. Jangan rumput di depan rumah sudah kering, rumput hijau di tetangga dipikirkan. Olah pupuk rumput ekonomi, nangkor ini pupuk supaya apa? Subur, lebih subur dari tetangga. Ya, untuk kaum pria saudara, jangan pernah melirik wanita-wanita pengguna. Nah, jangan pernah. Tetap sehati satu roh, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bergaul eratlah dengan Tuhan, bersekutu. Untuk bapak-bapak dong. Anak Tuhanmu. Orang yang kupamu punan amat teruk. Sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Teruslah berusaha bergaul erat dengan Tuhan lewat persekutuan saudaraku. Katakan amin untuk ya. Ayat 28 hasiat. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, ini wanita-wanita ibu-ibu, jangan mau bergosip. Katakan goit cubikan, jangan mau bergosip. Tapi bergosip Tuhan silakan ya saudaraku. Bagi sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Orang-orang wanita yang mau bergosip. Atau ada pria di sini yang suka bergosip? Nggak ada ya. Semua anak-anak Tuhan ya. Ya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu wanita-wanita yang bergaul erat dengan Tuhan, yang setia bersekutu dengan Tuhan, BG,
bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Katakan amin. Ketika wanita, ketika pria bergaul erat dengan Tuhan, dia mendengar menggunakan telinganya hanya untuk mendengar kata Tuhan. Dan dengan suami dapat semua nonton. Jadi, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap bergaul erat dengan Tuhan? Yang pertama, merenungkan pengajaran. Merenungkan pengajaran yang benar akan Tuhan. Ya, Sama seperti tadi kan. cinta sesama manusia, sama seperti dirimu sendiri. Hidung sudah berdua di alam. Ayo ke Tuhan ini kasih hidung sesama ya. Itu pengajaran yang tidak benar. Orang mana gendeng itu anak. Coba Kolose 2 ayat 8 dan 10 Asia. Merenungkan ya, pengajaran yang benar. Ya, jangan asal didengar. Ya. Baik. Ini semua ya. Kolose 2 ayat 8 dan 10. Semua lebih semangat. 1 2 ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawarkan menurut filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Akhiran orang gitu. Kata Tuhan untuk kita ini 1 2 ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Katakan amin. Ini kebanyakan pelanggaran adat Batak ya. Adat Batak ini asal kamu dong, adat Batak kok. Sombah bulan-bulan. Satu ngani purti pasu-pasu ditulang. Setujunya? Oh, iya. Masa pasu-pasu ditulang satu ngani lagi? Baik. Sekarang udah banyak berubah ya. Karena firman itu semakin diberitakan dengan benar. Dan kita juga tidak mau mendengar pengajaran yang tidak benar. Salah satu contoh, ulos. Kalau sekarang di adat Batak itu udah kata firman Tuhan dibilang menyampaikan ulos. Gak seperti dulu. Solo pangiring ini ulos sama. Mangiring anakmu apa kaitannya? Ya kan? Kalau sekarang dibilang ulos pangiring hasil karya seni lo. Alian orang masuk hampuran Tuhan Yesus tuh. Udah berubah kan? Ini ajaran turun temurun. Kita Batak ini yang percaya kepada mitos. Jangan di situ. Ada orang hantu di sini. Percaya kita, nggak lewat kita dari situ. Ada orang jujur semua mau lewat. Tapi ada orang kepek. Udah ada bola, mudah. Ini filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi kita hanya menurut ajaran Kristus. Ayat 10 ayat 10 ya 9 1 2 ya. Sebab dalam dialah Dia secara jasmania seluruh keperluan kalah. Lanjut ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Katakan amin. Amin. Hanya bersama Tuhan Yesus. Katakan hanya bersama Tuhan Yesus. Hanya bersama Tuhan Yesus. Tiap langkahku
Jangan keluar. Haleluya. Supaya diberkati ya. Kenapa? Kan? Itu bisa lagu apa itu? Lagu dikeroncongkan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, tiap langkah kehidupan, hati, pikiran, tubuh, jiwa, rohku melangkah bersama Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh-Ku. Goyang dong. Dan kasih-Nya memimpinku. Oh yeah. Dengan semangat. Apapun pergumulan, apapun badai cobaan, mari kita. Yes. Lebih semangat lagi katakan dia berkatku. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Bagai gunung yang menandu. Mana hatimu? Hatiku tetap berteduh. Katakan yang langkahku Tuhan yang biarlah ketika kita melangkahlah bersama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Supaya hidup kita diberkati, saudaraku. Mari melangkah bersama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, tadi merenungkan pengajaran yang benar. Baru yang kedua, perhatikan setiap pengajaran, karena akhir-akhir ini sudah mulai ada katanya nabi-nabi palsu ya. Jadi supaya kita tidak kena kepada pengajaran itu, mari terus memiliki rencana, rencana bersama orang-orang yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya, nampaknya itu saudara-saudariku, ketika orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dia akan tahu, dia akan mendengar suara Tuhan lewat pengajaran yang benar. Jangan lagi mau terlibat komunitas yang lain, tapi hanya untuk komunitas untuk memuliakan Tuhan, saudaraku. Unang ragu kamu ketika datang kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menjamin keselamatan hidupmu. Bahkan lebih daripada yang kita pikirkan, Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Mulai hari ini, saudaraku, Tuhan
positif. Katakan, mari berpikir positif. Mari berpikir positif. Godil ada mengatar tunduk. Mari berpikir positif. Apa saja itu hasian? Yang positif itu pikirkan yang manis, katakan yang manis. Yang sedap didengar. Sudah didengar. Apa yang disebut kebajikan? Yang disebut Kocok. apa yang disebut kebajikan. Pikirkanlah yang adil. Ini dia pikirkanlah yang adil. Pikirkanlah yang adil. Pikirkanlah semuanya itu. Tak perlu jangan kita dibaik Tuhan ini. Kita tidak capai dibuat Tuhan itu. Kita disuruh berpikir positif. Apapun pergumulan yang kita hadapi, tetap bersekutu dengan Tuhan. Apapun kelemahan di dalam kehidupan kita, keuangankah, kelemahan sakit penyakitkah, mari berlutut di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mampu. Hanya Tuhan yang mampu mengubah segala yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Amin. Mengubah hebek naswadong menjadi adong. Katakan amin. Mengubah duka cita menjadi sukacita. Katakan amin. Mengubah berkat yang tertutup menjadi terbuka. Katakan amin. Dan arona mustahil di Tuhan ini. Kalau kita apa? Kalau kita betul berat dengan Tuhan. Lewat apa saat dulu? Renungkan firman itu, sebab firman itu adalah apa? Hidup. Dialah menjadi rema dalam kehidupan kita, yang menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Saudaraku, haleluya. Sampai jam berapa ini? Yang ketiga katanya sayang, kasihan, ya. Mari bertekun bilang. Mari bertekun Bapak Ibu. Godil nyok Indonesia pengen godil loh. Bertekun. Bertekun ya. Coba 1 Timotius 4 ayat 16. Ini sepertinya yang terakhir ya. Udah sorry waktu. Oh memang. Jadi Tuhan berkata jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ya. Terus undang hadirat Tuhan. Perjamuan yang kecil bersama keluarga. Rojo bapak Timotius. Ajak suami istri ya. Persekutuan yang erat dengan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, saudaraku. Percayalah. Lewat persekutuan itu, sinar kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidupmu. Tidak main-main, gak pernah sia-sia. Perbuatan baiknya tulang itunya yang kadang sia-sia. Aku lemah, saya lenau. Kalau orang apa kan manusia kan gitu. Isi lembah, asai lenau. Padahal apa saudaraku? Hidup ini dibilang Tuhan tak tua. Percaya kamu? Mulai lihat kamu persembahanmu godaan, itu tentang persembahan ya. Itu juga termasuk ibadah saudaraku. Unang matu tu pangsit anon mulak gereja kita tu pangsit mahita karena nada buat kubering pangsit yang baru laksana. HP itu persembahan 2000 dah kamu. Tu pangsit ini Cina Bangkongan, ilek kamu kan 2000. Saudaraku, padahal nafas hidup yang diberikan, yang kita nikmati hari ini, itu berasal dari Tuhan. Sadar dulu kita, sadarnya kita. Mari dengan ucapan syukur saudaraku. Tuhan ada di segala tempat. Tapi Tuhan berkata nomor 1 kan Tuhan itu. Sokok jomar pangsit, aku hari mingguan khusus jodoh orang kuliah pilih aku tuh Tuhan ini. Karena 6 hari aku bebas dibuat Tuhan itu menggunakan uangku. Tapi hari Minggu aku akan memberikan lebih banyak. Upaya orang toh. Kumpul 5.000 seminggu nggak sedih. Kalau ada ya, kalau ada rahasia dah, percayalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan. Katakan amin.
16 pemilihan umum. 1, 2 ya. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata pada semua orang. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Katakan amin. Amin. Ayat 16 sekali lagi, 1, 2 ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian dan semua orang yang mendengar engkau. Katakan amin. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari kita? 1, merenungkan firman Tuhan. Katakan merenungkan firman Tuhan. Kedua, memperhatikan pengajaran. Ketiga, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Saudaraku, awasilah, hati-hati. Jangan cepat kamu, aduh aja alas orang depan. Gitu dibilangnya terjadi gini. No, datang kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah bersekutu dengan Tuhan akan mendengar, akan peka mendengar suara Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dimanapun dapat usaha pekerjaan kita, marilah hidup kita menghasilkan buah, saudaraku. Unang buah na asom. Nggak mau orang ada nyawi yang mata saudara. Apalagi na batu wah kalau dia doa asom nih haunin. Mari menghasilkan buah yang bagus. Contoh. Ada yang mau kulayani. Ku tahu dia, bodoh minum. Ku tahu dia udah lapar. Tapi aku ngotot, ku bilang, Tuhan memberkatimu. Hanya satu jalan keselamatan, kebenaran dan hidup, hanya Tuhan Yesus. Tuhan mengamat kuling. Jangan takut, jangan lemah, jangan ini, jangan itu. Ini. Apa yang aku mengamat pikir? Hidup hata necessity. Tapi saudaraku, ketika kita mendengar dalam pelayanan, nama aku aja. Nah, itu beda aku. Masih sebungkus. Tambah nak. Bisa nyawa kau makan tambahnya? Iya mungkin. Tahu nih ibadah makan. Mari kita berdoa. Barulah kau merasakan. Yes, Tuhan Yesus baik. Inna ma'alana. Tabang saya doa firman Tuhan. Tapi saya memang mandar. Haleluya, haleluya. Duluan nama saya iba. Mana ibu yang kurus itu ya? Mana yang kurus cantik itu ya? Sering nggak lewat dari sini doang. Mau ngasih aku makan. Mula-mula satu orang, akhirnya dipanggil kawannya satu lagi. Kita kasih. Tuh memang gue sebut. Apa tuh hari kan? Tapi percayalah, orang yang menabur akan diberkati. Ya, jangan pakai logika bersama Tuhan. Yes, gak mampu kita. Gak mampu kita menghitung-hitung. Mana cara itu Tuhan udah? Layani, kasih. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari berkarya untuk Tuhan. Mari
Mari merenungkan firman Tuhan. Mari bergaul erat dengan Tuhan. Supaya apa? Tampil bedanya saudaraku. Tampil bedanya saudaraku orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Ada sesuatu yang tertarik dalam kehidupannya. Apa itu saudaraku? Ketika keadaan sekalipun menangis, tapi bisa terima kasih Tuhan untuk semua. Ada terima kasih suara memboras. Oh haleluya. Terus dipanjangkan puji-pujian segala macam. Boras ikan pedanganong, minyak maka pedanganong. Hanya mengandalkan iman kepada Tuhan. Saudara tidak percaya? Setelah dia siap ibadah, ada yang mengetuk pintu. Iya Bu, shalom, shalom. Ada dari caleg beras minyak. Tak ada yang mustahil di Tuhan ini. Putih kamu yang kebaikan di Tuhan ini saudaraku. Ya baik, ayat terakhir tadi, ayat terakhir. Haleluya, saya akan tutup. Mari awasi diri saudaraku. Mari awasi diri untuk pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Mari bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan demikian katanya, engkau akan menyelamatkan diri dan semua orang yang mendengarkan. Mari menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan ada dalam setiap kehidupan. Dia tidak pernah meninggalkan. Lebih daripada yang dipikirkan, lebih daripada yang kita minta. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan, menjawab setiap doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Kuserahkan kepada WN. Haleluya. Seberapa banyak kita siang hari ini diberkati firman Tuhan? Mari naikkan tangan. Haleluya. Semua disegarkan jiwanya, amin. Semua disegarkan, semua diberkati. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Minti Gunto yang boleh memberitakan firman Tuhan bagi kami. Doa dan harapan kami Bapak Ibu tetap sehat dimanapun Ibu melayani. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan pelayanan Ibu. Doa dan harapan kami, anak-anak yang jadi pada Ibu juga biar tetap Tuhan pakai luar biasa juga. Oke, baik, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan atas firman-Mu yang boleh disampaikan hamba-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia yang kami dengar hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu akan tumbuh di dalam hati kami dan berbuah seperti firman-Mu Tuhan. Kami mau tertanam, kami mau menghasilkan buah sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu Bapa. Kami mengucap syukur hamba-Mu yang telah menyampaikan firman bagi kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, memberkati pekerjaannya dan pelayanannya Bapa. Kami yakin percaya pengurapan daripada Tuhan senantiasa, hikmat kemuliaan Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu melayani kemanapun Tuhan, biarlah kiranya Tuhan banyak jiwa-jiwa terpanggil Tuhan datang kepada Tuhan. Sebentar kami persembahkan sembahan kami yang kedua Bapak. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur di bait Tuhan, Engkau mengembalikannya 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya berkat Tuhan berkelimpahan bagi kami. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kami persembahan dijalankan, kita mendengarkan pengumuman kita dalam satu pekan.
Mari rayakan pengorbanan Yesus di kayu salib menebus setiap dosa manusia. Dalam ibadat Jumat Agung pada tanggal 29 Maret 2024 pukul 10 pagi. Ibadah komsel pada hari Jumat tanggal 29 Maret akan digabungkan dengan perayaan ibadat Jumat Agung. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Mari Bapak Ibu Saudara hadirilah doa puasa pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Anak-anak muda yang mau dipakai Tuhan, mari bergabung bersama kami dalam ibadah pemuda dan remaja KGC pada hari Sabtu pukul 19.30 bertempat di gereja. Kingdom Training diadakan setelah ibadah selesai. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Pendeta Daniel Zai. Les musik diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis pukul 3 sampai 5 sore. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Bapak David Situmea. Berikut ini laporan persembahan 17 Maret 2024. Terima kasih atas taburan Bapak Ibu Saudara. Jika terjadi kesalahan penulisan nama ataupun nominal, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi bendahara gereja, Saudari Sony Simatupang. Gembala dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Anggiat Sinambela. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika Anda belum memiliki tempat ibadah yang menetap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bergabung bersama dengan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Demikianlah warta sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Adakah di antara kita yang baru pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini? Apabila ada, boleh lambaikan tangan agar kami boleh menyambut kedatangan saudara. Bagian terdiri, ayo. Biar kami boleh menyambut kedatangan saudara. Ya, di belakang sana juga ada. Puji nama Tuhan. Ya, di belakang ada ya. Di belakang. Itu Pak Cahaya di belakang ada. Haleluya, haleluya. Saya yakin percaya banyak jiwa-jiwa yang akan terpanggil datang ke tempat ini. Amin. Oleh sebab itu kami mengucapkan selamat datang buat saudara-saudara yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Apabila saudara belum ada tempat beribadah di tempat lain, kami boleh mengundang di tempat ini. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Baik, pengumuman tambahan di hari minggu depan kita akan mengadakan Paskah. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, boleh dibawa anak-anaknya pada hari Minggu. Karena ada kegiatan yang akan dilakukan guru sekolah minggu untuk mencari telur Paskah. Jadi ayo Bapak Ibu bawa anak-anaknya, bukan anak-anak tetangga ya, anak-anak kita. Kalau anak-anak tetangga nanti dibawa kacung telur Paskah. Takutnya seperti itu. Karena panitia juga mengadakan pencari telur Paskah terbatas. Oke, baik. Jadi ada pengumuman tambahan juga dari David. Puji Tuhan. Untuk KGC ada kegiatan sebentar jam 4 sore. Kita akan adakan jogging bersama karena kemarin tertunda karena hujan ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga yang mau ikut bersama-sama KGC boleh. Pakai sepatu sneakers, boleh pakai celana training, pakai pakaian olahraga. Ditunggu di sini jam 3:30 kita standby di gereja. Jam 4 kita cari spot foto yang ikonik di Siantar atau di daerah Variasi, di daerah sekitar kita ya. Nanti kalau memungkinkan waktu kita bisa putar sampai ke Bundaran pakai Pahlawan kalau sempat dan kalau mampu juga. Jadi sekali lagi bagi anak-anak KGC, anak-anak youth yang baru bergabung, silakan bergabung juga nanti sore jam 4 kita akan adakan sesi foto nanti di photoshoot di beberapa spot foto yang ada di Siantar, dan juga silakan bergabung untuk hari Sabtu jam 7:30 habis doa puasa. Saya kira itu tambahan. Saya serahkan kepada Bapak.
kita tutup, Bapak Ibu. Saya akan kembali yang peserta kingdom training. Kita akan terus hari ini. Tinggal beberapa kali ketemu, 2 atau 3 pertemuan lagi. Saya ingat hari Jumat kita ibadah itu hanya sekali, jam 10 malam. Ibadah Jumat Agung memperingati kematian Kristus bagi kita semua. Ayo mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa akan bersyukur kepada Tuhan buat ibadah kami hari ini. Terima kasih lawatan bagi setiap kami dari ibadah kami dari awal dan akhir ibadah ini Tuhan. Kami ucap syukur buat karyamu yang sungguh luar biasa menjamah setiap hati kami. Luar biasa Engkau mengubahkan hidup kami. Luar biasa Engkau Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit. Luar biasa Engkau memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami yang lemah ya Tuhan. Engkau menambahkan iman kami lagi pada hari ini Tuhan. Sehingga setiap iman kami akan tumbuh, berakar, menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Memimpin kami yang bertambah-tambah Engkau mengurangi hamba-Mu ini memakai dimanapun Tuhan percayakan dia untuk melayani, mengabarkan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kau menyertai, Kau meneguhkan setiap pemberitaan firman dia Tuhan. Terima kasih berkati setiap kami umat-Mu hari yang sudah beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Kau Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan kami, usaha bisnis kami semuanya ya Tuhan. Kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana bagi kami untuk bisa mengelola segala bisnis yang telah Tuhan percayakan bagi kami sehingga semuanya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap anak-anak kami dalam studi mereka Tuhan. Kau anugerahkan roh hikmat, roh kepintaran dari Tuhan turun bagi setiap anak-anak kami. Roh yang takut akan Tuhan turun atas mereka Tuhan. Hormat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak kami kelak Tuhan mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh bagi bangsa ini Tuhan. Menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang menentukan kebijakan bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami pulang, Kau berkati setiap kami Tuhan. Perjalanan kami pulang Kau berkati kendaraan umum maupun yang naik kendaraan pribadi ya Tuhan. Kami percaya malaikat Tuhan yang berkemah sekeliling kami. Bahkan hari-hari depan akan kami lalui, Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Dan puji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai setiap kita baik siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang berkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari